Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sekian lama saya gak upload video panjang. Ya, video saya kali ini sangat cocok buat para jomblo sekarang ya. Saya lihat sekarang ini banyak orang-orang jomblo, tambah jomblo, mungkin buat para jomblo. Ya, di sini video saya itu saya dapat ilham dari kakak saya sendiri, dari komenannya. Adapun temanya dan lain-lain sebagainya, kalian bisa nonton terus video saya. Ya, ngomong-ngomong sebelum itu, kakak saya juga punya channel sendiri, yaitu Maulana Channel 11. Kalian bisa melihat-lihat video kakak saya, bisa meng-like, bisa men-subscribe, bisa berkomentar sesuka kalian lah. Ya, biar bisa menghibur kalian juga. Oke, langsung kembali ke temanya. Ya, alhamdulillah juga ya, sekarang penonton saya juga tambah naik nih. Dari awal 300 sekarang sudah sampai 500, mau ke 600 subscriber. Ya, ini buat kalian lah yang sudah mendukung saya dari awal ataupun pengikut baru ya. Terima kasih sudah bergabung di channel saya, channel Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kalian tonton video saya. Bismillah ya Allah, hamba yakin takdirmu jauh lebih indah dari semua rencana-rencana yang telah kurencanakan. Insya Allah, semua yang indah-indah akan kejadian. Semua hal-hal terindah akan datang dalam kehidupan. Bingung mak lihat nasihatnya atau lihat videonya ini. Sifat alami pria, jangankan nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, membersihkan seisi rumah pun gue lakuin, asal satu, jangan disuruh. Setuju? Efek kelamaan jomblo. Nah, ini para jomblo. Apa sih? Emang kayak gitu ya para jomblo? Nggak apa-apa jelek, yang penting pede dulu. Ingat konsepnya, si cantik bukan milik si tampan, melainkan si pemberani. Tampan itu bonus, cok. Setuju ya. Ketika kami laki-laki sudah punya pacar, oke. Kelas. Ya, aslinya laki-laki itu setia ya. Si cantik bukan milik si tampan, tapi si cantik milik si pemberani. Emang bener, kebanyakan cewek-cewek cantik itu yang cowoknya malah ya tahu sendiri. Mungkin kalau saya pribadi agak kecewa ya, tapi ya faktanya emang gitu, mau gimana lagi. Tapi si pemberani lupa berkaca pada dirinya sendiri. Jika hal tersebut hanya akan membunuh dirinya sendiri. Oke, hajai. Kata-katanya kelas kalau kayak gini. Untung saya nggak terlalu berani. Seperti biasa, mohon maaf sedikit mengganggu. Jangan lupa di like, subscribe, and share, dan komen. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kalian lanjut nonton video saya. Kamu itu kerjaannya makan tidur. Ya udah sih, aku kerja dulu. Bisa balik kalau belum kerja. Halo, mau beli apa? Info lokasi warung kakaknya di mana nih? Memang aura cowok memang beda. Oh, ceritanya makan buah langsung muda. Buah apa tadi? Ini agak lain nih. Agak lain. Yakin gua agak lain. Nah, ya kan? Memang kalau udah cowok tuh beda aja. Memang udah beda kalau cowok yang ngelakuin, men. Udah sukses dan udah banyak uang.
orang lain. Wih, ya gini ya, kalau cowok udah sukses tuh ya, kalau jiwa-jiwa mudanya pejuang ya kayak cewek Indo, cantik, setia, besar. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu? Bisa di komen. Kita udahan aja ya, Mama suruh cari yang sama-sama Arab. Kita udah aja ya, Mama suruh cari yang sama-sama Arab. Ya. Asli ini susah banget ditebak orang yang begini, Cok. Gak usah ditemenin, bahaya guys. Mana. Bukan bunga. Teman gak ada adab. Ya ini hiburan pada cowok, para cowok utamanya ya. Jangan sekali-sekali percaya sama temen sendiri, apalagi sama temen deket. Dah. Jadi kayak gini, temen gak beradab kayak gini. Kamu tahu apa beda kamu sama bunglon? Aku nih sama bunga gak tahu aku apa sih. Kalau bunglon di lingkungan merubah warnanya, kalau kamu sama aku merubah keturunanku. Oh. Definisi cowok mau merubah keturunan kayak gini. Cowok jujur ya, kalau misalnya gantian nih, Perasaan cowok kalau digodain cewek gimana sih? kalian yang digodain cewek itu tuh sebenarnya seneng, geli, jember, salting, atau gimana sih ngeliatnya? Kayak misalnya nih, kayak gue nih ngeliat cowok kayak cowok kalian seneng gak sih ngeliatnya? Kalian kalau misalnya digodain cewek gimana guys? Oh, ternyata cewek-cewek juga penasaran ya sama reaksi cowok kalau sedang digodain cewek. Lah, cowok kalau digodain cewek tuh perasaannya aslinya itu ya nggak tahu, kok malah tanya saya. Kenapa cowok suka drama pisan kalau disuruh cukur kumis, disuruh cukur jenggot, atau disuruh cukur rambut? Padahal ya kebanyakan kalau cewek-cewek udah nyuruh kalian cukur, itu teh kalian tuh udah kayak munding tahu. Soalnya banyak buluna. Terus kadang pas dicukur teh suka punya gaya yang aneh-aneh gitu loh, yang menurut mereka teh bagus bagi cowok mah. Setahu aku mah ya kebanyakan cowok teh pengen mulet. Kenapa sih pengen banget mulet gitu? Padahal menurut aku mah kayak kuda sih ya. Tapi menurut sebagian cewek muletnya kayak kuda. Terus yang aku lihat mah banyak ya yang modelan mangkok. Jadi pokoknya mah juga si Mail yang mirip pisan. Entah itu poninya ke belakangnya teh mirip mangkok we. Kenapa itu teh suka banget yang kayak gitu? Atau enggak kalian teh suka pisan sama gondrong? Kalian teh melihat gondrong teh adalah seni yang sangat bagus. Ya, sebagian bagus sih. Cuman ya maksudnya teh kalau dirapikeun teh bagus oke guys, jadi rapi gini. Jujur bingung so kenapa guys? Kenapa? Bingung ya kak. Cowok kalau udah masuk ke spek-spek mau gondrong, nah ini saya juga mau gondrong ya. Mungkin sebagian cewek itu sudah kayak lihat kayak kuda, kayak apa. Tapi bagi cowok ya bodo amat. Seperti zaman sekarang masih kayak gini ya. Ya mungkin bocil kebanyakan ya gini. Jam 3 malam wah seneng lah, gembira lah buat bangunin sahur. Jam 12 kelaparan kayak ya udah kayak orang putus harapan gitulah. Nah jam 17 sudah persiapan. Wah mana sih azannya mana sih ya? Nah jam 18
Nah, pas azan maghrib, wah, siap eksekusinya. Si cantik milik si pemberani. Seketika langsung dunia terasa milik dia berdua. Pria ini tampak bahagia banget di pelaminan setelah berhasil nikahi bunga desanya. Wah, cewek udah punya julukan bunga desa ya, paling cantik di desanya. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat. Nah, kayak gini. Pengantin lagi perempuan sama-sama bahagianya. Tapi biasanya orang yang nonton, yang lihat, yang menyaksikan, kadang ya nggak terima, apalagi para cowok. Kalau saya sendiri ya sedikit kecewa sedikit. Respon, cewek ini nggak malu buat kenalan dulu ke cowok. Yang bener nih, emang ada. Beneran nih. Kok salting abangnya? Teh dapat kayak kalau salah WA-nya nih. Ganteng banget mas. Kenapa? Mendung banget mas. Kamu mau hujan? Pacaran kali ya? Kenapa nih? Parkirin kali ya? Saya parkirin deh. Ayo, maju ya. Maju. I love you. Hah? Tuh saya. Nih bagi sebagai para cewek ya yang punya cowok atau suami tukang parkir, hati-hati. Sekarang godaannya ya kayak gini kalau di luar. Kayaknya. Pak Bobi. Pak. Ih, cantik kali. Adek. Ingat cewekmu bodoh kali. Bajing kacapit kumpul. Ya. Parece seketna. Nih cowoknya barbar kali nih. Sempet-sempetnya terkadangmu lihat cewek cantik bisa buat dokumentasi. Tapi ya seharusnya cowoknya jujur, emang ya emang. Untung dulu aku berani buat deketin dia. Setelah 1 tahun dia gak tahu kalau aku hidup. Emang indah ya masa-masa sekolahnya, menurut sebagian orang sih. Tapi salahnya di sini. Untung dulu aku berani buat deketin dia. Setelah 1 tahun dia gak tahu kalau aku hidup. Konsepnya itu gimana ini? Mungkin bagi yang tahu bisa dijelaskan maksudnya gimana? Apa ya, kamu hidup tapi gak dianggap? Atau gimana nih? Ingat konsepnya, si cantik bukan milik si tampan, melainkan si pemberani. Ada. Ingat konsepnya ya, si cantik bukan milik si tampan, tapi si pemberani.
Pilih cowok ganteng tapi pelit atau jelek tapi royal? Jelek tapi royal. Jelek tapi royal. Realistis saja, zaman sekarang butuh duit. Mustahil bos. Jelek tapi royal realistis. Ayo, kamu tak gandeng ayo. Tak gandeng tak peluk gitu. Jijik kamu. Jijik ayo. Kamu bayangin teman-teman kamu cewek satu circle iku cowoknya putih-putih ganteng-ganteng. Terus aku ngono sing ono sebelahmu. Bayangno sing dibully ku raimu, ngerti? Realistis aja, raimu sing dibully ngono lho. Masih royal kon. Masih royal ayo. Kamu mau relationship goal apa foto private? Yo, kamu jijik pasti nanti kamu. Jangan ngomong kayak gitu. Saya contohnya, Dek. Saya sendiri, Dek. Bukan orang lain, Dek. Ini, Dek. Ya. Oh, baca aja nih, tantangan terbuka ini. Langsung kenal itu. Maksudnya elek aja, elek nemen cak. Elek iku sing medium ngono lho. Peh. Iso ngeles yo iki. 1, 2, 3. Tangan kamu. Tangan kamu. Tangan kamu. Oh iya. Ini maksudnya kategori cowok polos atau gimana ini? Gue juga gak ngerti maksudnya apa ya bang. Iya sih, ini kayaknya bukan cowoknya yang polos. Akhirnya dikasah. Alhamdulillah. Nah, gak bisa digagalin lagi bang, sudah sah. Wah, gimana kabar terakhir ini? Apakah masih bersatu atau sudah cerai ini? Video ini orang pertama yang cantik banget dapat 500.000. Di sini gue cuma pengen bilang buat lu pada cowok-cowok, daripada lu cuma bisa pantengin cewek-cewek yang pada nge-stitch, mendingan lu sekarang berjuang dan berkembang sampai lu bisa jadi crazy rich. Karena udah terlihat dengan jelas di saat lu berani membuat kantong lu jebol, di saat itu juga cewek-cewek cantik pasti pada nongol. Fakta men, cabut. Kelas. Kita bisa baca-baca ya. Apaan tadi? Gak kelihatan ah. Itu kenapa ada yang sampai gak mudeng? Percayalah mantan itu gak benar-benar hilang. Mereka selalu memperhatikan kita dengan akun-akun palsunya. Wow, benar atau valid nih? Benar atau fakta? Benar atau hoax? Benar atau hoax ini? Fakta atau valid? Gimana ini? Kucing aja tahu bang, kucing pun mundur. Cowok kalau lagi ada masalah cerita ke siapa? Kalau di Liga Tarkam dikira bawa demit. Nah ini fakta ini. Kamu bukan pelacur. Kamu melacur selama ini. Wah, parah. Bisa sedih di antara penjual dan pembeli. Ini ngomong-ngomong, sampai sekarang masih jodoh gak ya? Apa udah? Laki-laki saat ingin berperang, istri jangan selingkuh di sana. Jangan selingkuh di sana. Kok bisa sih? Mau semenderita apapun, pokoknya suami yang mesti dicurigai. Emang bener kalau ini parah ini. Sejelek-jeleknya kita, pasti ada orang cakep yang suka sama kita. Emang beneran ada? Perasaan gue cari pacar nggak dapet loh. Masa ada sih orang yang suka sama gue?
mitos ini kayaknya. Opo ki? Gimana para cewek-cewek? Apakah ini fakta? Apakah ini mitos? Ih, cowoknya jelek banget deh lihat. Nggak ada cowok jelek. Ini buktinya jelek banget. Cewek tuh selalu menganggap cowok jelek tuh aib. Faktanya nggak ada cowok yang dijual 300.000. Langsung kena ulti kalau kayak gini. Ada cewek yang 150k dan nasi goreng. Aduh, remuk ri. Laki-laki dengan mimpinya. Wah, mikir berat nih. Istri pertama, oke. Istri. Wah. Istri keempat, nah Rasul. Istri kelima biar tambah rezekinya mengalir. Istri keenam biar langsung masuk surga. Emang boleh sampai istri keenam? Kalau saya tahu itu 4, tapi kalau boleh ya bulan ikut enggak? Kata-kata hari ini. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Qadimul hidmat qabdal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Utamakan cita-cita, jangan cinta-cinta. Kata-kata hari ini dong. Cari aja dulu yang ganteng. Kalau udah jebol baru cari apa adanya. Apa ki? Gak boleh kayak gitu. Ada aja pikirannya, aduh. Disuruh kasih kata-kata malah ngasih fakta. Baca komentar aja ini. Apa biasa aja lihat cewek cantik? Kenapa ini? Semakin cantik perempuan, semakin banyak dia mendapatkan pujian dan dia akan merasa dirinya ratu. Besar kemungkinan untuk tidak menghargai individu lain. Gimana para cewek-cewek cantik? Apakah ini fakta ataukah mitos? Bisa di komen. Ya, kambingnya nyosor ternyata. Cewek kalau punya pacar tapi dideketin cowok lain, ya gimana reaksinya? Nama siapa lo? Itu kayaknya kali ya. Gue chattingan gara-gara dia reply story gue udah 4 hari. Tapi jangan kasih tau cowok gue, please, gue gak mau disalahpahamin. Emangnya lo ngerespon? Dikit. Oh ya nggak apa-apa, aku juga dulu pernah kayak gitu. Gue di chat sama cowokan kakak kelas gue, terus gue nggak bilang sama cowok gue karena gue takut di overthinking kan. Itu maksud gue itu. Ya udah guys, itu kan hitungannya relasi aja, ya nggak sih? Kita kan yang bersilaturahmi aja. Iya. Tapi lu chatannya cuma sama kali doang. Sama kali doang. Ada deh satu ngechatin gue mulu, namanya Bagas nih, orangnya yang ini. Tapi nggak gue respon ini. Kurang banget. Enggak. Maksudnya bukan tipe. Iya, bukan tipe lo banget emang. Dan gak gue respon juga tuh. Nggak nyaman kan? Gak nyaman banget. Ngerasa keganggu Banget. Gue harus apa sih? Laporan sama cowok lu. Ya biar dilabrak. Jadi kita telepon ya. Halo sayang, ada yang gangguin aku, modus cowok namanya Bagas. Aku kasih lihat IG-nya, kamu labrak ya? Sini ya. Kata cowok, makasih ya kamu udah laporan. Apa ki? Semua cowok sama aja. Enggak. Mereka nggak sama. Kalau misalnya lo disakitin, ya itu salah lo sendiri. Kenapa yang baik lo sia-siain? Sementara yang brengsek lo pacarin. Giliran disakitin, lo bilangnya semua cowok sama. Mikir. Oke, masuk, setuju. Apa ini komentarnya? Kita lihat. Salah siapa, semua cowok dicobain. Ya bener juga ya. Lu setuju nggak kalau misalkan cewek itu selalu benar? Setuju. Kenapa? Karena pada dasarnya sebenar-benarnya cowok bakal salah di mata cewek. Allah, kena mental gak ini kakaknya?
Kita lihat komentarnya. Pantesan kalau aku debat sama mamaku disuruh pantesan kalau aku debat sama mamaku di rumah aku selalu salah ya. Ketika bahagia melihat mantan. Mana di mana? Pacar jelek. Ya itulah sedikit kebahagiaan cowok. Nanti ditanya kapan nikah, telepon aja ke sini. Nanti saya pura-pura jadi pacar kamu. Oke deh, deal kalau gitu. THR masnya berapa? 50.000. Gocek doang nih gua. Kamu kapan nikah? Tenang tante. Ini kita telepon pacar saya. Kita loudspeaker ya. Baby, mana kabar kamu? Wah, bahaya ini. Nasib THR sedikit ya. Friend, jika semua laki-laki itu pembohong, lantas kenapa yang ditulis dalam Al-Quran itu justru tipu daya wanita? Kepesi. Bener juga. Mbak ini cuma satu-satunya wanita yang jujur kali ini. Oh ya, setuju aja. Satu hal yang bisa dilakuin cowok tapi tidak bisa dilakuin cewek. Apa ini? Lu tau gak bedanya lengkos sama jahe? Enggak kan? Bumbu dapur tau gak? Enggak tau. Kalau masak juga paling pegang cewek ya kan? Cewek semua yang lakuin, bener gak? Apa lo kok diem aja, lo gak bisa ngomong, lo gak tuh. Apa? Gak ada kan? Sudah kejawab kan? I love TikTok, I love Instagram, I love Facebook, I love you. Bisa aja mas. Ya, Bisa iya. aja mas ya. I love YouTube, Mbak. Ya ini yang dinamakan halus tapi dalam. Sumpah gue gak kepikiran nyampe ke YouTube. Sama saya juga ini. Aduh. Definisi hari sial gak ada di kalender. Lagi di kamar mandi malah ketemu ular. Aku ngising Kang. Ada itu banyak Kang. Kang belum kan? Iya Kang. Ngincer punamku Kang. Ngincer kok dewe. Ngising ya Kang. Ae lagi metu paling pindo Kang. Kang, tolong Kang. Kang. Ketawa aja tadi lo, mengandung banyak makanan. Harusnya itu, nyoh, ayo tarung. Harusnya, tapi gak berani sih ini. Percaya nggak kalau aku bilang? Laki-laki masa ibu-ibu ini punya pendapat mengejutkan, pendapat aneh ini. Pendapat apa ini? Perempuan itu bisa segalanya, tapi ahlinya laki-laki. Tapi ya ibu-ibu itu tadi bilang begini ya. Pinter lo laki-laki bisa masak. Percaya nggak kalau aku bilang perempuan itu bisa segalanya tapi ahlinya laki-laki? Bener nggak? Desainer, perempuan bisa menjahit tapi yang ahli menjahit itu laki-laki. Chef, yang ahlinya itu laki-laki. Tapi aku bilang, jadi nggak heran. Tapi ya bener juga ya, kalau dipikir-pikir loh. Menurut saudara channel apa? Gimana ini?
valid atau enggak ini infonya. Pikun 50% menikmati. Peh. Lanjutin langsung. Tambah sampai subuh. Baru kok lupa apa? Iya, kalau lupa tuh rezeki ya. Lupa aku cocok. Sumpah lupa kok. 50 bener ya, setengahnya pikun setengahnya menikmati. Kalau menurut saya ini namanya khilaf. Kenapa jarak Jepang ke Indonesia lebih dekat daripada jarak Indonesia ke Australia? Kalau Anda naik pesawat. Kenapa jarak Indonesia ke Jepang lebih dekat daripada jarak Indonesia ke Australia? Kenapa ini? Mungkin yang belum tahu bisa lihat video ini. Ke Jepang itu 7 jam 5 menit, sedangkan kalau Anda ke Australia itu 10 jam 25 menit. Padahal kan kalau di peta seolah-olah Australia itu deket banget sama Indonesia. Apalagi dari Pulau Jawa, dari Bandara Soekarno-Hatta, itu kan deket banget. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, saya nanya bukan ngasih tahu. Ya minimal maksimal tuh beritahu. Kok malah nanya? Ending yang nggak memuaskan ini. Tapi ya gak salah juga sih, kan ini tanya, gak ngasih tahu. Terus yang salah siapa kalau kayak gini? Wallahu a'lam. Jangan nemen-nemen tower 100 dinyang 350. Iki lakon opo neh iki? Peh po iki. Napa Mbak? Napa? Niki to. 100. Nggih. Nggih. Hah? Tukono terang giling ngono genah. Tukono terang giling. Ora wis ora adol. Kambing 900, laki-laki kayaknya tadi. Kok tinyang 350? 900 sudah harga nggak miring sekali. Harga murah itu, obral kayaknya itu. Masih tinyang 350. Bener itu. Tuh kok tergilingnya kayak gini. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, Bapak terlambat tadi terjebak macet. Gampang kejebak macet Pak daripada kejebak masalah. Raleho nunggu dosa ya, nggak boleh kayak gitu ya. Saru. Perbedaan cewek dan cowok ketika melihat kucing. Cewek. Oke lah. Maka bersyukurlah. Allah menitipkan kita sebuah rezeki, sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita, maka patutlah kita mensyukuri nikmat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya sehingga kita akan dalam keadaan sejahtera dunia dan akhirat. Ya. Jangan lupa bersyukur ya. طبلي والسقف سك سقلي ورقص قد طاب إلي شوى وشاهش على الوراس فرجلي وغرد الكمر يصيح ملل في مللي. Walau du dan danadi Watobru top tobali Toblu Walau du dan danadi Watobru top tobali Top tobi top tobali
Wasaku sak sakoli otak rusak banyak. Ilos nanya basurat no ilo ngas ngasuk ngasuk. Hila bot di bot. Hila bot dulu bot no inen dulu alau. Ul bot dulu bot. Hila bot no dulu bot no inen dulu alau. Walau dudan. Emang gak ada versi cowok serius tuh, kayak gak ada ini. Sulit cari-cariannya ini. Alhamdulillah ya yang puasa tahun ini tuh lancar. Iya, aku juga puasa tahun ini full, nggak ada bolong. Hah? Full? Iya. Puasa tahun ini full? Kelihatan bingung ini kakaknya yang cowok. Ya ini bagi para cowok ya yang mungkin belum tahu, emang bisa, emang perempuan itu bisa 1 bulan full itu nggak apa ya, maksudnya puasanya tuh full, emang ada. Kalau nggak percaya ya tanya ustadz di daerah kalian, nanti diceritain. Temen lo setoran hafalan top, temen lo yang lo rasain top tododop tobi top tododop top tobi top. lulus. Hey, walimun tuntan tani wa taufi tak tampani. Tak tani. Astagfirullah, jangan ketawa woi. Udah usaha ini bang. Aku hanya siap lah kayak gini. Momen-momen bulan Ramadan kemarin kayak gini. Top versi cewek. Oke, kita mulai. شوى وشايش على الورص خرجني وغرد الكمر يصيح ومالني في مالني والأمر دندنني وطبطبني طبطبني وسف سقني ورقص قطب إلي شوى وشايش على ورص فرجني وغرد القمر يصيح ملني في Perfecto. Perbedaan cewek dan cowok ketika setoran hafalan top. Nah, apa ini? Cewek hampir sempurna ini. Cowok ada aja.
Ketika ada orang yang bilang, wah pasti gajinya utuh, kan masih single, belum ada tanggungan, masih muda lagi. Sangat mewakilkan. Ya belakang itu. Memang ada akun yang khusus postingan meme. Tahu kalau ibadah itu nggak boleh buat mainan, tapi masih jadi fenomena ya ini. Ketika kita mencoba serius di depan kawan kita sendiri, emang agak sulit nih. Momen Adi ini setoran hafalan syair top netizen. Dari sekian banyaknya yang setoran, ini yang merdu. Oke, kita mulai. Pengumuman SNBP 2025 CORE opo maksudnya? Orangnya Bang Janjo. Oi, Bang, agak lain ini yang dapat merah-merah ini. Katanya nggak keterima deh. Udah belum? Ya. Alhamdulillah. Sudah pasti dulu guys. Sudah pasti dulu. Kocak anjing. Santai banget. Merah kan? Emang agak lain. POV lu lagi mastiin gak ada yang ketinggalan ketika mau mudik. Ya, yang habis mudik. Oke, apa ini? Sedih ya kalau lihat kisahnya. Hampir semua orang ngerasa ini nih. Ketika mau berpergian, sudah packing, sudah dicek, gak ada yang mungkin sudah dicek berapa kali, biar gak ada barang yang ketinggalan. Masih ada. Biasanya yang paling rawan ini ya cas HP. Paling rawan ketinggalan. Mungkin yang pernah ngerasain jadi komen. Mungkin ada banyak temennya.
Wah, kata-katanya juga bagus ternyata. Bolehlah, tapi bentar. Lihat komenannya. Tapi ini konjoku malah kelaran ki. Lah iya kelaran. Totalane lo akeh. Jika suatu hari kamu menemukan mesin waktu dan berhasil kembali ke masa lalu jauh sebelum kamu lahir, kamu bertemu sosok ibumu yang masih muda dan belum menikah, apa yang akan kamu sampaikan kepadanya, Tuan dan Nona? Pikirkan dengan bijak, waktumu hanya 5 menit di sana. Coba isi kolom komentarnya apa yang akan kalian lakukan. Pesan dari orang sakit untukmu: jangan tunggu sakit untuk menghargai sehat, jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya yang kau miliki. Hidup ini singkat, jangan habiskan dengan hal-hal yang membuat hatimu lelah, karena ketika Tuhan mulai melemah, kau akan karena ketika tubuh mulai melemah, kau akan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa damai hatimu saat menjalaninya. Ya, intinya kita berusaha aja ketika kita hidup di dunia, kita selalu bisa menjalani kehidupan dengan tenang, senang, gembira. Mungkin itu sulit bagi banyak orang, tapi kita harus tetap mencobanya. Hidup itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang ini, apa ini. Dari kecil kita diajarkan bahwa hidup adalah perlombaan, harus jadi yang terbaik, harus menang, harus sukses lebih cepat dari orang lain. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang merasa gagal, stres dan kehilangan arah karena selalu merasa kalah. Padahal hidup itu bukan soal menang atau kalah, hidup adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana kita tumbuh, belajar dan memahami diri sendiri. Ada yang sukses di umur 20, ada yang baru menemukan jalan di usia 50. Tidak ada yang terlambat karena setiap orang punya waktu sendiri. Jangan habiskan hidup untuk membandingkan diri dengan orang lain. Hidup bukan kompetisi, tapi perjalanan yang harus kamu nikmati. Nah, begitu aja ini. Terkadang kita merasa gagal, merasa frustasi ya karena kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Cobalah kita berhenti sejenak, memikirkan kita itu harus, ya kalau nggak salah ya syukurlah apa yang sudah kita punya, kita dapat, kita bersyukur. Intinya jangan lupa bersyukur. Kehidupan itu selalu berbicara, tapi apakah kamu mendengarkannya? Saya pribadi tidak. Bagi saudara channel apa, gimana? Bisa tulis komentar. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti memberi tanda, tapi kita terlalu sibuk untuk memperhatikannya? Daun yang gugur mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Ombak yang datang dan pergi mengajarkan kita bahwa semua hal dalam hidup bergerak dalam siklus. Api yang redup saat kehabisan kayu menunjukkan bahwa kita harus menjaga semangat kita tetap menyala. Hidup selalu berbicara kepada kita melalui keheningan, melalui kejadian yang tak terduga, bahkan melalui orang-orang yang kita temui. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mendengarkan atau kita terlalu sibuk untuk itu? Kadang jawaban yang kita cari sudah ada di sekitar kita, tapi untuk menemukan, kita harus berhenti sejenak dan mulai mendengarkan. Setuju? Namanya juga kehidupan ya. Kayak kenapa hidup ini terasa begitu berat? Apa yang salah? Lah ini mungkin di umur-umur lulus sekolah lah, naik mungkin sudah merasakan hidup lelah berat. Apa ini? Kita buka ya.
Menarik, kamu mulai menanyakannya. Nah, kalau begitu sekarang coba pakai ransel itu. Loh, kenapa berat sekali kayak? Karena di dalam ada batu. Setiap kali kamu memikirkan kesalahan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, atau menyimpan dendam, kamu memasukkan satu batu ke dalam hidupmu. Begitu juga dengan hidup. Nah, kalau kamu terus membawa beban yang tidak perlu, kamu akan kelelahan sebelum mencapai tujuan. Lalu bagaimana cara meringankannya? Bukan ranselmu buang batu yang tidak perlu. Saat kamu belajar melepas hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, hidup akan terasa lebih ringan. Hidup tak seberat yang kita kira. Yang berat adalah beban yang kita pilih untuk dibawa. Belajarlah melepaskan. Nah, bagi teman-teman yang hidupnya merasa berat, nah itu ya cobalah sekali-sekali itu mempunyai mindset masa bodoh. Ini kayak kalau saya pelajari ya, kayaknya masa bodoh itu juga penting. Mungkin punya trauma atau apa, mungkin sulit ya, tapi ya biar hidup kita lebih enteng ya caranya kayak gini. Mau nggak mau harus mau. Aku punya satu pertanyaan untukmu, jawab dengan jujur. Wah, ini kakaknya tanya ini, Bah. Jika kamu bisa mengulang satu hari dalam hidupmu, hari apakah itu? Aku mendengarkan. Wah, ini tadi belum saya buka ya, jadi ya apa ini? Lihat komentar aja ya. Ke hari dimana Nabi Muhammad perang Uhud dan membantunya, setuju. Tapi ya saya termasuk, bukan dari saya sendiri ya, tapi juga kesekak kalau kayak gini. Kalau menurut teman-teman gimana? Dari pertanyaan ini kalian bisa jawab apa? Coba tulis di kolom komentar. Guru, kenapa ada orang yang lebih memilih kebahagiaan orang lain daripada diri sendiri? Bagus sekali kamu mulai menanyakan sekarang. Itu karena sebagian orang percaya bahwa kebahagiaan mereka ada dalam kebahagiaan orang lain. Ada juga yang melakukan karena takut terlihat egois. Tapi bukankah dirinya sendiri juga berhak bahagia? Tentu nak, tapi coba pikirkan, sejak kecil kita diajarkan bahwa menjadi baik seperti memberi, berkorban, mendahulukan orang lain. Lama-kelamaan banyak orang lupa bahwa diri mereka sendiri juga perlu diberi kebahagiaan. Jadi itu salah ya guru? Tidak sepenuhnya salah, dalam filsafat ada yang disebut altruisme, di mana seorang merasa lebih hidup saat bisa membuat orang lain bahagia. Tapi ada juga konsep hedonisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan diri sendiri harus diutamakan. Kalau begitu, mana yang lebih benar? Filsuf Aristoteles menyebut keseimbangan sebagai kunci hidup yang baik. Jika kamu belum fokus membahagiakan orang lain, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Tapi jika kamu hanya mengejar kebahagiaanmu diri sendiri, kamu bisa menjadi buta terhadap penderitaan orang lain. Maka belajarlah menyimbangkan, sama seperti pohon memberikan keteduhan dan buah kepada orang lain, tetapi dia juga mengambil cahaya matahari dari air yang bertahan hidup, matahari dan air untuk bertahan hidup. Kalau dia hanya memberi tanpa menerima, dia akan layu dan mati. Nah, jadi intinya bagi teman-teman yang mungkin merasakan kok ya seperti inilah ceritanya, kebahagiaannya ada di orang lain, itu ya juga nggak pas, atau kita memikirkan kebahagiaan kita dulu terus juga nggak pas. Kita harus belajar seimbang. Kadang kita memikirkan kebahagiaan kita sendiri, kadang memikirkan kebahagiaan orang lain juga. Ya seperti gambarnya di pohon
kayak ini. Bisa hidup, bisa subur, itu kenapa? Vampir penghisap energi, waspada terhadap mereka. Apa ini? Vampir penghisap energi, maksud kakek seperti vampir di cerita-cerita itu hampir sama, tapi mereka tidak menghisap darah. Wow, mereka menghisap energimu, semangatmu, dan ketenanganmu tanpa kamu sadari. Mereka itu yang seperti apa, kek? Mereka yang terus meminta perhatian, mengeluh tanpa henti, membuatmu merasa bersalah jika kamu tidak membantu mereka. Mereka membuatmu berpikir bahwa kebahagiaan mereka adalah tanggung jawabmu, tapi mereka sendiri tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Nah, aku merasa seperti itu. Kayak aku selalu ada untuk mereka, tapi saat aku butuh seseorang, mereka tidak ada. Itulah cerita khas vampir energi. Mereka tidak ingin berbagi beban, mereka hanya ingin mengosongkan beban mereka ke orang lain. Dan semakin kamu menuruti mereka, semakin mereka akan menguras energimu. Jadi, apakah aku harus menjauhi mereka? Tidak semua harus dijauhi. Kamu hanya perlu belajar menjaga batasan. Jangan biarkan kebahagiaanmu berubah menjadi beban. Bagaimana caranya, kek? Nah, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Setelah bertemu seseorang, apakah kamu merasa lebih baik atau lebih lelah? Jika lebih lelah, mungkin kamu perlu menjaga jarak. Kembalikan dulu energimu. Jadi aku harus mengisi energiku dulu sebelum membagikannya ke orang lain, kek. Benar sekali, kamu sudah memahaminya sekarang. Jadi biarkan vampir energi mengubah kebahagiaanmu menjadi kelemahannya. Nah, jadi intinya kita harus hati-hati ya teman-teman. Kan kebanyakan ada, mesti kalian juga pernah menemui orang-orang yang mempunyai sifat vampir penghisap energi ya. Ya, kita bisa mengambil tindakan dari cerita ini, ya kita harus bisa jaga jarak. Contohnya seperti itu. Yang bisa merasakan hanya kita merasa senang atau enggak bersamanya, atau ya seperti cerita di sinilah kita bisa ambil hikmahnya sendiri-sendiri. Guru, kalau boleh bertanya, kebodohan apa yang paling berbahaya bagi manusia? Nah, apa ini? Kebohongan apa ya? Bagus sekali muridku, kamu mulai menanyakan yang artinya waktumu telah tiba untuk itu. Jawabannya adalah kebodohan batin. Ketika seorang tidak sadar bahwa dirinya sedang tersesat, maksudnya guru? Orang yang bodoh dalam ilmu bisa belajar, orang yang tersesat bisa bertanya arah. Tapi seorang yang terjebak dalam kebodohan batin bahkan tidak tahu bahwa dirinya tersesat. Karena kebodohan batin bukan sekadar kurangnya ilmu, tapi ketidakmampuan melihat kebenaran dalam dirinya sendiri. Contohnya, nah mungkin kata-katanya terlalu tinggi ya, jadi nggak paham, tanya sama gurunya lagi. Maksudnya gimana guru? Seseorang yang selalu menganggap pendapatnya paling benar, menolak mendengar kritik, dan tidak pernah mempertanyakan dirinya sendiri. Seseorang melakukan kebiasaan buruk yang merusak kehidupannya, tapi menyalahkan keadaan lingkungan, keluarga, dan nasib. Dia tidak sadar bahwa pola pikirnya sendiri yang menciptakan siklus penderitaan itu. Jadi kebodohan batin itu seperti penjara ya guru. Ya, penjara yang tidak terlihat dindingnya adalah ego, gemboknya adalah ketakutan, dan kuncinya adalah di tangan kita sendiri. Hanya karena yang berani melihat dirinya sendiri dengan jujur, yang bisa benar-benar bebas dari kebodohan batin itu. Ya bagi teman-teman, pesan dari sini ya, kita jangan sampai menjadi orang yang
bodoh batinnya, karena ya pikirannya kita sendiri, mindset kita sendiri yang membuat kita hidupnya terasa hampa ya. Guru, kenapa orang baik justru sering dimanfaatkan atau disakiti? Bagus menurutku, kau mulai menanyakannya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sifatnya baik ya, bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Itu karena kebaikan seperti air jernih. Ia mengalir ke mana saja, bahkan ke tempat yang tidak selalu menghargainya. Apa maksudnya, Guru? Orang baik memberi tanpa pamrih, membantu tanpa syarat. Tapi dunia ini tidak selalu penuh dengan orang yang baik. Ada yang melihat kebaikan sebagai kelemahan lalu menyalahgunakannya. Tapi bukankah kebahagiaan seharusnya dibalas dengan kebaikan? Dalam dunia yang ideal, iya, tapi dalam filsafat ada yang disebut moral Buddha. Orang baik sering tunduk pada aturan moral yang mengikat mereka, sementara orang licik justru memanfaatkannya. Jadi apa artinya kita harus berhenti berbuat baik, Guru? Jadi apa artinya kita harus berhenti berbuat baik, Guru? Bukan berhenti, tapi jadilah bijak. Seperti pohon besar, tetaplah memberi keteduhan, tapi jangan biarkan akarmu dicabut begitu saja. Tetap berbuat baik, tapi tidak membiarkan diri dimanfaatkan, ya Guru. Benar sekali, kebaikan harus diiringi dengan kebijaksanaan. Jangan berhenti menjadi baik, tapi belajarlah untuk memilih kepada siapa dan sejauh mana kamu memberi. Karena air yang terlalu jernih mengalir, karena air yang terlalu murni mengalir bisa saja berakhir di tempat yang salah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sifatnya baik, ya tetaplah berbuat baik. Adapun teman-teman yang nggak mempunyai sifat baik, mungkin sifatnya mohon maaf licik atau kurang baik, ya jangan memanfaatkan teman kita yang hatinya baik ya. Saling menjaga aja. Oke, kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kakek ubah? Menarik. Biar kuceritakan, ada hal yang memang paling kakek sesali selama ini. Nah, ini bagi kaum muda atau yang sudah bapak juga, masih kecil juga, kita bisa ambil pelajaran dari kakek ini. Apa itu? Yaitu waktu yang terbuang. Waktu, kenapa dengan waktunya? Dulu kakek terlalu sering berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Tapi ternyata waktu tidak pernah menunggu. Kakek menunda meminta maaf, menunda mengejar mimpi, menunda menikmati hidup. Lalu tiba-tiba semuanya terlambat. Orang yang ingin kakek temui sudah pergi, kesempatan yang datang tidak kembali. Dan yang paling menyakitkan, kakek hanya bisa menyesali tanpa bisa mengubah apapun. Jadi kalau aku tidak mau menyesal, apa yang harus aku lakukan, kek? Jangan menunggu. Jika ingin melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Karena yang paling menyakitkan bukanlah kesalahan, tapi waktu yang tak bisa diulang. Paitenono dolananmu HP, langsung kejaran mimpimu. Intine iku. Ini Guru, bagaimana kita tahu kalau keputusan yang kita ambil itu sudah benar? Muridku, kau sedang ragu dengan keputusanmu ya. Biar ku tanyakan satu hal simpel terlebih dahulu. Apa kau pernah melihat bintang di langit, nak? Tentu Guru, aku melihat di saat malam dan langit sedang cerah. Kau tahu cahaya bintang yang kita lihat di malam hari mungkin berasal dari bintang yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Cahaya itu bukan waktu lama
untuk sampai ke mata kita, sampai seperti keputusan, sama seperti keputusan dalam hidup. Kadang kita baru tahu mana yang benar setelah waktu berlalu. Tapi guru, bagaimana kalau aku ternyata memilih keputusan yang salah? Salah menurut siapa? Hidup ini bukan soal benar atau salah dalam satu momen. Hidup adalah perjalanan. Keputusan yang terlihat salah hari ini bisa jadi langkah yang membawamu ke tempat yang benar esok hari. Jadi bagaimana aku bisa yakin? Ada 3 tanda keputusanmu benar. Pertama, keputusan itu lahir dari pemahaman, bukan dari ketakutan. Jika kau memilih hanya karena takut kehilangan sesuatu, mungkin itu bukan keputusan yang tepat. Baik, guru. Lalu yang kedua, keputusan yang benar mungkin tidak selalu mudah, tapi di dalam hatimu kau merasa tenang. Tidak semua jalan yang benar itu nyaman, tapi yang pasti ia tidak akan membuatmu kehilangan jati diri. Ketiga, keputusan yang benar tidak selalu langsung membawa hasil yang baik. Kadang kau harus menunggu seperti bintang yang cahayanya baru terlihat setelah bertahun-tahun. Tapi jika kau tetap bertahan, hasilnya akan terlihat pada waktunya. Jadi bagaimana? Jadi aku hanya perlu percaya pada perjalanan ini. Iya nak, jangan takut mengambil keputusan, karena bahkan dalam kesalahan ada pelajaran, dan dalam perjalanan ada jalan menuju kebenaran. Jadi intinya bagi teman-teman yang sudah pernah berjuang, jangan selalu merasa gagal. Setiap perjalanan pasti ada rintangannya. Tetap semangat untuk menghadapi kenyataan. Oke, karena kemarin habis lebaran, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizi wal faizi. Mohon maaf lahir dan batin ya. In video saya ya mungkin kurang menghibur atau kurang menghibur lagi, bisa kalian komen, bisa kalian memberi masukan lah. Bebas kalian memberi masukan biar channel saya juga lebih berkembang. Kalian pun juga lebih semangat nonton video saya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya tidak lupa bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya, mungkin pengikut baru, ya selamat datang di channel saya. Ya kayak ginilah channel saya. Adapun yang pengikut lama, saya sudah sangat terima kasih pada kalian karena sudah setia melihat video saya dan mendukung saya. Semoga hari-hari kalian menjadi lebih semangat, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap jangan lupa selalu mengikuti video saya.